Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah Hukum Perbankan dan Surat Berharga, pada sesi saat ini saya akan menerangkan mengenai asas dan prinsip-prinsip hukum perbankan. Adapun asas dalam hukum perbankan yaitu asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Di situ disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi ini bisa kita lihat pula di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang mana dengan asas ini tidak boleh terjadi monopoli. Hal ini dikarenakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan suatu hal yang sama. Lalu untuk prinsip-prinsip hukum perbankan, yang pertama ada prinsip kepercayaan, lalu ada prinsip kehati-hatian, lalu ada prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir ada prinsip mengenal nasabah. Baik, yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Dalam pasal 29 ayat 4 disimpulkan bahwa kita tahu bahwa nasabah menyimpan dananya di bank karena percaya terhadap bank tersebut bahwa dananya akan disimpan, akan dikelola oleh bank secara aman dan jujur. Dan nasabah tersebut dapat menarik kembali uangnya kapanpun itu. Jadi bank harus mampu untuk menyediakannya. Jadi ada unsur percaya dari nasabah kepada bank tersebut untuk menyimpan dananya. Lalu yang kedua ada prinsip kehati-hatian. Di sini bisa kita lihat di dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Pasal 2 tadi sudah saya sebutkan yang berkaitan juga mengenai berasas demokrasi ekonomi. Dan dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa yang intinya bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank tersebut. Jadi secara hati-hati harus bisa menggunakan atau melindungi dana masyarakatnya. Karena kita tahu bahwa bank itu sendiri mempunyai fungsi untuk menyalurkan dana. Jadi bank harus hati-hati dalam menyalurkan dana nasabahnya. Apakah dananya itu nanti bisa kembali atau tidak. Dan yang ketiga ada prinsip kerahasiaan. Jadi bank wajib merahasiakan apapun itu yang terkait mengenai nasabah, kecuali ada beberapa hal yang bisa diterobos di dalam prinsip kerahasiaan ini, yang diatur di dalam pasal 41, yaitu untuk kepentingan perpajakan. Kita tahu bahwa masalah menyangkut perpajakan ini baik langsung maupun tidak langsung, maka akan menyangkut pula ke dalam kepentingan negara dan kepentingan umum. Lalu ada prinsip ataupun penerobosan prinsip kerahasiaan ini yaitu untuk kepentingan penyelesaian piutang bank. Jadi bisa diterobos. Ya, jika nasabah ada sangkut paut atau ada permasalahan mengenai piutang bank, maka kerahasiaannya dapat diterobos. Lalu ada untuk kepentingan peradilan pidana yang diatur di dalam pasal 42. Ya, dari perkara pidana atas permintaan polisi dalam tahapan penyidikan, jaksa dalam tahap penuntutan, ataupun hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, maka kerahasiaan nasabah ini dapat dikecualikan. Lalu ada juga untuk kepentingan pemeriksaan peradilan perdata. Ya, di dalam pemeriksaan peradilan perdata ini, di dalam pasal 43 dianggap sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama bagi kepentingan dunia bisnis. Pasal tersebut seolah-olah mengandung diskriminasi karena hanya melindungi kepentingan perusahaan perbankan saja dan tidak melindungi kepentingan perusahaan lain. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan peradilan perdata pun dapat diterobos mengenai prinsip kerahasiaan nasabah. Lalu ada pula untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank. Mengapa hal ini bisa diterobos?
Karena informasi ini antar bank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain. Lalu ada untuk kepentingan nasabah dan penyelesaian kewarisan. Hal ini juga dapat diterobos. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan asalkan ada permintaan, disetujui ataupun dikuasakan oleh nasabah penyimpan kepada bank yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada prinsip mengenal nasabah yang diatur di dalam peraturan Bank Indonesia. Menurut OJK, prinsip mengenal nasabah, ketika kita membuka tabungan di dalam suatu perbankan, pasti data dari nasabahnya akan diminta oleh bank tersebut. Latar belakang dan identitas, maksud dan tujuan pembukaan rekening, dan identitas pihak lain ketika kita membuka rekening di suatu bank. Jadi, bank harus mengenal siapa nasabahnya. Hal ini juga harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung dan pastinya akan diverifikasi yang lebih ketat oleh bank apakah benar nasabah ini memberikan data kepada bank tersebut. Lalu yang terakhir ada pengaturan hukum perbankan ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama tujuan stabilitas moneter, mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi. Yang kedua, fungsi pengawasan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan maupun sistem keuangan keseluruhan. Dan terakhir, tujuan pencapaian program pembangunan khususnya ikut mengatasi masalah-masalah ekonomi. Baik, sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.